Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Putra Setiawan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Pekalongan, di mana itu tempat saya lahir dan tumbuh. Banyak yang menyebut kalau Kabupaten Pekalongan itu disebut juga dengan julukan kota santri dan kota batik. Mengapa demikian? Yang pertama, kota santri karena banyaknya pesantren dan lembaga Islam yang berada di Kabupaten Pekalongan, dan masyarakat Kabupaten Pekalongan yang mayoritas beragama Islam. Nah, itu alasan yang pertama disebut dengan julukan kota santri, itu alasannya. Terus yang kedua itu kota batik. Mengapa demikian? Karena keberadaan industri batik yang ada di Pekalongan ini berkembang sangat pesat. Itu informasi yang saya tahu seperti itu. Terus sebagai salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan memiliki 33 kecamatan dan 1064 desa. Masyarakatnya mayoritas menggunakan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Kabupaten Pekalongan itu sendiri berbatasan dengan Kabupaten Batang di sebelah timur, Kabupaten Banjarnegara di sebelah selatan, dan Kabupaten Pemalang sebelah barat, dan Laut Jawa di sebelah utara. Nah, saya akan membahas sedikit mengenai sejarah berdirinya Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan itu berdiri sejak zaman Mataram Islam, di mana Mataram Islam masih di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Membahas tentang sejarah berdirinya Kabupaten Pekalongan tidak lepas dengan tokoh penting, yaitu Bahu Rekso sebagai bawahan Sultan Agung itu sendiri, yang diperintahkan untuk membuka hutan yang ada di pesisir utara, yang dibantu oleh gurunya yaitu Ki Ageng Cempaluk. Nah, setelah berhasil membuka hutan tersebut, Bahu Rekso dan gurunya diberi hadiah berupa tanah di wilayah tersebut. Nah, sebagai sesuatu yang diperoleh atau segala sesuatu yang didapat itu disebut juga dengan kata pengangsalan dan halong. Kata pengangsalan itu sendiri diambil dari kata angsal yang berarti dapat atau diperoleh gitu kan. Nah, itu menjadi cikal bakal mengapa disebut dengan Pekalongan, diambil dari kata halong. Nah, berarti dapat atau mendapatkan. Dan walaupun Bahu Rekso merupakan orang pertama yang menginjakkan kaki di Pekalongan, namun bukan Bahu Rekso yang menjadi bupati di Kabupaten Pekalongan. Mengapa demikian? Karena yang menjadi bupati di Pekalongan itu yang pertama kali adalah Pangeran Manduro Rejo, yaitu salah satu tokoh penting yang berjasa pada kerajaan Mataram Islam. Ya, kemudian Pangeran Manduro Rejo itu dilantik pada tanggal 26 Agustus tahun 1622 Masehi. Nah, setelah dilantik itu menjadi tonggak utama berdirinya Kabupaten Pekalongan hingga saat ini. Nah, itu sedikit penjelasan sejarah mengenai berdirinya Kabupaten Pekalongan. Nah,
Di Kabupaten Pekalongan itu sendiri banyak sekali objek wisata yang dapat dikunjungi. Salah satunya yaitu objek wisata Leo Asri yang memperkenalkan mengenai hutan-hutan karet, dan ada juga kebun binatang. Situ ada seperti gajah, harimau, rusa, masih terjaga keasliannya di objek wisata Linggo Asri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.